sumber, dan karakteristik kebisingan di lingkungan kerja. Outline, sumber kebisingan di tempat kerja. Karakteristik kebisingan, faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan, sumber dan karakteristik kebisingan dalam kerangka sistem manajemen K3. Tujuan, mengidentifikasi berbagai sumber kebisingan di lingkungan kerja. Menjelaskan karakteristik kebisingan kontinu, intermittent, impulsif, frekuensi rendah atau tinggi, memahami faktor teknis dan organisasi yang memengaruhi tingkat kebisingan, mengaitkan sumber dan karakteristik kebisingan dengan langkah awal dalam manajemen risiko K3. Sumber kebisingan di tempat kerja. Mesin produksi. Sumber kebisingan utama berasal dari mesin produksi yang bekerja terus-menerus, intensitasnya tinggi, dan berisiko menimbulkan gangguan pendengaran. Contoh, kompresor, generator, mesin bubut, gergaji, pompa. Peralatan transportasi. Peralatan transportasi internal menghasilkan kebisingan dari mesin, gesekan, dan beban angkut. Paparan meningkat di area dengan mobilitas tinggi. Contoh, forklift, kendaraan tambang, conveyor. Alat pneumatik dan hidrolik. Alat pneumatik dan hidrolik menghasilkan kebisingan impulsif yang keras, singkat, dan berulang. Risiko tinggi meskipun durasi paparan singkat. Contoh, palu pneumatik, bor, jackhammer. Proses kerja, aktivitas tertentu dalam produksi menimbulkan kebisingan akibat tumbukan dan getaran material. Intensitasnya dapat sangat tinggi. Contoh, pengelasan, pemotongan logam, stamping. Pentingnya pemetaan sumber. Pemetaan sumber kebisingan membantu perusahaan mengenali area rawan paparan bising. Identifikasi ini adalah bagian penting dari hazard identification, sehingga pengendalian bisa dirancang sesuai tingkat risiko dari tiap sumber kebisingan. Peran dalam sistem K3. Identifikasi sumber bising, mendukung heradesi dan integrasi ke dalam SMK3, ISO ke-45001. Dengan begitu, setiap bahaya fisik terdokumentasi dan dapat dikendalikan secara sistematis. Karakteristik kebisingan. Continuous noise. Continuous noise adalah kebisingan yang terjadi terus-menerus tanpa jeda. Paparan berkelanjutan ini paling sering ditemui di industri dengan mesin yang berjalan sepanjang waktu. Contoh, mesin produksi, generator listrik, kompresor. Intermittent noise. Intermittent noise muncul sesekali sesuai operasi mesin. Meski tidak konstan, pola bising yang berulang dapat tetap mengganggu konsentrasi dan kesehatan pekerja. Contoh, mesin beroperasi bergantian, peralatan transportasi lewat, proses pemotongan periodik. Impulse, impact noise. Impulse noise berupa letupan singkat, berintensitas tinggi. Paparan sekejap namun keras dapat merusak pendengaran lebih cepat dibanding kebisingan kontinu. Contoh, tembakan paku, peledakan, palu pneumatik. Bisa dilihat pada gambar berikut. Frekuensi rendah versus tinggi. Kebisingan dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensi. Suara frekuensi rendah dengungan cenderung melelahkan mental, sementara frekuensi tinggi desis, siulan lebih cepat merusak indera pendengaran.
Pemahaman ini penting untuk strategi pengendalian. Dampak karakteristik bising, setiap karakteristik kebisingan memiliki pengaruh berbeda terhadap pekerja. Kombinasi bising kontinu, intermittent, dan impulsif membuat lingkungan kerja semakin kompleks. Perusahaan perlu mengelola semua jenis kebisingan agar risiko kesehatan dapat diminimalkan. Relevansi untuk strategi K3. Karakteristik kebisingan harus dipahami sebelum memilih metode pengendalian. Misalnya, engineering control lebih efektif untuk bising kontinu, sementara administrative control dapat mengatur paparan bising intermittent. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari sistem K3. Faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan. Faktor teknis, kondisi mesin, kinerja kebisingan sangat dipengaruhi oleh kondisi teknis mesin. Mesin yang aus atau tidak terpelihara menimbulkan suara lebih keras dibanding mesin yang terawat baik. Oleh karena itu, program perawatan rutin menjadi bagian penting dari pengendalian bising. Contoh, kecepatan operasi mesin, sistem pelumasan, perawatan berkala. Faktor teknis, desain dan operasi. Selain kondisi mesin, desain peralatan juga berpengaruh. Mesin berdaya besar dan berkecepatan tinggi cenderung lebih bising. Faktor ini perlu dipertimbangkan sejak tahap desain rekayasa agar risiko kebisingan dapat diminimalisasi sebelum mesin dioperasikan. Faktor lingkungan. Lingkungan kerja menentukan seberapa besar kebisingan menyebar. Ruangan sempit dengan dinding keras akan memantulkan suara sehingga tingkat bising meningkat. Ventilasi dan akustik ruangan sangat berpengaruh pada paparan pekerja. Contoh, luas ruangan, material dinding, atau lantai, resonansi akustik. Faktor organisasi. Faktor organisasi mencakup pola kerja, tata letak, dan jumlah pekerja. Lingkungan dengan banyak mesin yang beroperasi bersamaan tentu lebih bising. Pengaturan jadwal kerja dan rotasi pekerja dapat membantu mengurangi paparan. Contoh, jumlah pekerja, pola kerja bergantian, tata letak fasilitas. Interaksi. Faktor-faktor. Kebisingan di tempat kerja seringkali merupakan hasil interaksi faktor teknis, lingkungan, dan organisasi. Misalnya, mesin bertenaga besar di ruang sempit dengan ventilasi buruk akan menghasilkan paparan bising jauh lebih tinggi dibanding di ruang terbuka. Sumber dan karakteristik kebisingan dalam kerangka sistem manajemen K3. Peran identifikasi dalam HIRA DC. Identifikasi sumber dan karakteristik kebisingan merupakan bagian awal dari HIRA DC Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Tanpa identifikasi yang baik, perusahaan akan sulit menentukan tingkat risiko dan strategi pengendalian yang tepat. Pentingnya karakteristik kebisingan. Sebelum pengukuran teknis dilakukan, manajemen perlu memahami jenis kebisingan kontinu, intermittent, impulsif, frekuensi rendah atau tinggi. Karakteristik ini membantu menentukan apakah pengendalian lebih efektif dilakukan dengan engineering control atau administrative control. Integrasi ke dalam SMK3. Hasil pemetaan sumber dan karakteristik kebisingan harus terdokumentasi dalam dokumen SMK3 maupun ISO ke-45001. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kepatuhan hukum, pedoman teknis, dan dasar evaluasi efektivitas pengendalian risiko. Contoh, peta area bising, rekaman hasil pengukuran, catatan tindakan pengendalian. Tanggung jawab manajemen puncak wajib memastikan pemetaan kebisingan
dilakukan secara berkala. Tanpa komitmen dari atas, program pengendalian bising sering tidak berkelanjutan. Peran ini mencakup penyediaan sumber daya, kebijakan, dan dukungan operasional. Siklus PDCA dalam pengendalian integrasi kebisingan ke sistem manajemen dilakukan melalui siklus Plando Cek PDCA. Perusahaan merencanakan identifikasi bahaya, melaksanakan pengendalian, memeriksa efektivitasnya, lalu menindaklanjuti perbaikan bila masih ada celah risiko.